Kenapa kok jadi Isa Al-Masih yang disalib itu diserupakan? Dua tokoh ini, start dulu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua tokoh ini, baik si Guru Gembul maupun si Maya, ini sebenarnya cukup ini ya, cukup terkenal untuk didengarkan. Tetapi kali ini keterkenalan mereka itu justru bisa menjerumuskan atau membawa orang pada pemahaman yang salah terkait Qurannya sendiri. Ya, kenapa bisa Isa Al-Masih yang disalibkan atau Yudas yang disalibkan? Siapapun yang disalibkan di dalam iman Islam itu sendiri, ketika di satu sisi kalian menolak penyaliban, mengatakan itu diserupai, digantikan dengan Yudas, tapi di sisi lain kalian ziarah ke pemakaman, itu sebenarnya yang sedang sakit siapa? Ya, tidak konsisten, bahkan ahistoris. Jadi sejarahnya nggak jelas. Padahal teman-teman tahu ya, narasi tanpa histori itu adalah fiksi. Sejarah di dunia ini membuktikan, meyakini, menyaksikan, menuliskan, dan ada peninggalan itu hanya satu kisah yang memang sudah dinubuatkan dan benar-benar terjadi, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Dari penangkapannya, pengadilannya, sampai perjalanannya ke Bukit Golgota, kemudian penyalipannya, lalu penurunan mayatnya, dirempahi, dikafani, sampai dimakamkan. Kemudian 3 hari dia bangkit, menanggalkan kain kafannya, dengan tubuh kemuliaan masih 40 hari ada di muka bumi, bersama-sama dengan para rasul, para murid, dan orang-orang lain, termasuk bertemu dengan Maria, perawan kudus yang melahirkannya, dan seterusnya. Kemudian dia naik kembali ke sorga, dari mana dia berasal, kembali ke tempat tahtanya, karena dia adalah Allah itu sendiri, manusia ilahi, Tuhan itu sendiri. Itu dicatat di dalam kitab suci dan itu dibuktikan dalam sejarah. Jadi tidak pernah ada konsep penipuan, penyaruan, menyerupai, mengelabui, atau melarikan diri, enggak. Karena secara logika sederhana, jikalau Yesus Kristus itu adalah firman Allah, kalamullah, sesuai Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, yang nuzul, yang datang ke dunia, inkarnasi ke dunia menjadi manusia, maka tidak mungkin karakter ilahi, karakter Allah atau Tuhan itu menjadi penipu, ya, atau mengelabui, tidak mungkin. Itu sebab sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar mati. Kemudian ya seperti yang tadi saya sampaikan, itu dicatat ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar asumsi, menebak-nebak buah manggis, kira-kira mirip-mirip begini. Dan yang paling penting, sejarah itu mencatat rentang waktu. Ketika ada di 1 Masehi, kemudian itu tuntas beres selesai, karena Yesus Kristus hidup di muka bumi itu hanya 33 setengah tahun. Jadi 33 tahun 6 bulan. Kasarnya seperti itu ya. Ada di dalam 1 Masehi, lalu ujuk-ujuk 600, 700, entah berapa ratus tahun kemudian muncul kisah yang serupa. Serupa itu artinya tidak sama. Ya, karena kalau dia sama, ngapain muncul cerita susulan? Sekali lagi, Allah sejati tidak mungkin membuat dunia ini menjadi bingung dan kacau balau, menurunkan cerita yang berubah-ubah, ya, tidak mungkin. Itu bukan pekerjaan Allah sejati, itu pekerjaan iblis sejati, bahkan bisa jadi. Karena secara logika saya, Lina Wijaya sudah pernah lahir ya pertanggal 22 Februari ya, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto almarhum. Tidak mungkin lagi muncul ada Lina Wijaya yang sama ya, lahir tanggal tidak diketahui, di bawah pemerintahan siapa tidak diketahui, tempat juga tidak diketahui. Nah, jadi semua yang serba tidak tercatat dalam historis, dalam sejarah, bisa masuk dalam kategori fiksi. Oke ya, sampai kepada titik puncaknya per September 2023, kalau saya tidak salah, silakan teman-teman koreksi, pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengumumkan bahwa Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah manusia ilahi, Tuhan itu sendiri, sedangkan Isa alaihissalam atau Isa Al-Masih itu cuma manusia tok,
sebatas nabi dalam dalam iman Islam saja. Ya, tidak diakui dan tidak ada dalam iman Kristen. Siapa itu Isa alaihissalam? Siapa itu Isa al-Masih? Enggak ada. Kalau persamaan suara, persamaan bunyi, bisa jadi banyak ya. Apakah Lina Wijaya yang saya lahir di RSCM teman-teman ya? Apakah Lina Wijaya yang ini lahir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta sama dengan Lina Wijaya yang lahir di kolong jembatan? Tentu tidak sama. Persamaan nama boleh sama, persamaan bunyi nada suara boleh sama, tetapi itu jelas dua pribadi yang berbeda. Lalu yang mau dicatat, yang mau diakui yang mana? Kalau memang yang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini punya data valid, ya ada dulu namanya surat keterangan lahir. Surat keterangan lahir harus dikeluarkan RSCM, saya punya. Nah, surat keterangan lahir ini kemudian yang menjadi dasar untuk pengurusan akte lahir atau akte baptisan dan seterusnya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya apakah Lina Wijaya yang lahir di kolong jembatan ini memiliki data valid juga? Nah, kalau tidak memiliki data valid, hanya sekedar klaim atau mungkin hanya sekedar katanya, bahkan mungkin waktu dilahirkan tidak ada saksi, ya mau bicara apa? Maka jelaslah mana yang fiktifnya, mana yang memang histori atau sejarah. Sesederhana itu. Jadi stop menyamakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri dan Isa alaihissalam atau Isa al-Masih itu manusia yang kalian percaya sebagai nabi. Itu stop untuk disama-samakan. Tunduk dan patuhlah kepada pemerintah ketika itu diumumkan, dicanangkan bahwa berbeda. Yesus Kristus itu dibaptis. Baptisan tujuannya untuk konfirmasi. Karena kemudian langit terbuka, ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Jadi bukan yang lain-lain. Lalu burung dara sebagai pelambang Roh Kudus datang hinggap di bahu kanan. Itu jelas. Pertanyaan yang sama, apakah si Isa alaihissalam ini dibaptis? Tentu tidak. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan Isa al-Masih atau Isa alaihissalam ini tidak mati, tidak disalibkan, dicarikan pengganti namanya Yudas. Tetapi kalau dicarikan pengganti namanya Yudas, kok dipahami, kok diziarahi, ada kuburan, ada makamnya, enggak jelas toh. Ayolah ya, stop menyamakan, sadarlah, eksklusiflah, independenlah, dan confidenlah ya terhadap imanmu, akidahmu, kitab sucimu, semua cerita yang ada di dalam sana. Jangan berusaha ngotot disama-samakan dengan apa yang di luar. Karena satu noktah pun yang tertulis di dalam Al-Quran dan yang tertulis di dalam Alkitab tidak ada yang sama. Jikalau noktah atau titiknya saja tidak sama, maka jelaslah Allahnya berbeda, para rasul nabinya berbeda, semua definisi pemaknaan kata berbeda, ajaran berbeda, tujuan berbeda, bahkan berakhir pada sorga dan neraka yang berbeda. So please be exclusive and confident ya dengan keyakinanmu. Jangan lagi mengemis, jangan lagi memaksakan, dan berhenti untuk ambigu bahwa Yesus Kristus adalah Isa al-Masih atau alaihissalam. Salah besar. Ya, kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber segala hikmat mahrifat merahmati kamu dengan kecerdasan, dengan kejelian, ketelitian, kerendah hatian, dan keterbukaan untuk stop mengaku-aku, namun lebih kepada menerima fakta. Perbedaan itu jelas ada. Ya kalau nggak beda ngapain ada dua? Karena ada dua maka jelaslah itu berbeda, sehingga kita diberi kesempatan untuk menguji dan mengkaji mana yang asli, mana yang palsu. Ya, salam santun bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Semangat belajar.